juga dia sebenarnya udah excited banget pakai baju kuning-kuning di sini. Tapi ternyata dia itu udah seminggu ini demam. Jadi 3 hari kemarin demam, terus flu batuk, terus batuknya masih berdahak banget. Jadi dia kalau kena angin dikit, wah. Jadi kasihan, mukanya juga masih pucet. Jadi 3 hari mungkin sampai 5 hari ke depan dia bed rest di rumah. Benar, itu pilihan yang baik, yang bijaksana ya. Biar istirahat dulu Aminanya, kita doain sama-sama biar Aminah segera cepat pulih. Tapi yang pasti antusias kita nggak surut ya. Iya Sudah dong. ada Ata dan Aurel. Tetap semangat, tetap semangat. Kita belum sapa-sapa nih. Halo semuanya, apa kabar? Halo semua. Wah, semangat di malam mingguan. Senang ini di Kokas rame juga loh, padahal ini kan masih siang ya. Biasanya kan orang shopping tuh malam gitu ya. Benar, nanti makin sore kita makin rame. Masih tetap di sini kan? Iya, nanti Insya kita Allah. mau ini nyari kue apa telur gulung. Baiklah Indonesia sekali. Oke, sebelum kita mulai obrolan talk show ini, kita akan sedikit mendengar sepatah kata dari Ibu Renata. Silakan Bu. Oke, terima kasih Kak Jen dan selamat datang sekali lagi Aurel dan juga Atta. Ya walaupun Aminah tidak hadir di sini, tapi kita tetap semangat ya dan semoga Aminah cepat sembuh. Nah, sekali lagi saya juga mengucapkan kepada rekan-rekan media dan tamu undangan yang sudah menyempatkan hari ini untuk hadir di acara press conference launching era baru Mami Popo Pants Extra Kering Smart Bulk Elastis 5.0. Dan tentunya Mami Popo selalu menjadi nomor 1 dan juga dicintai oleh seluruh Indonesia karena dukungan teman-teman media yang memberitakan inovasi-inovasi hebat Mami Popo. Nah, semoga talk show di siang hari ini bisa memberikan manfaat informasi untuk kita semua serta nantinya ibu-ibu yang baca artikelnya gitu. Oke, baik Ibu Renata. Dan pasti hari ini semoga bermanfaat ya kita ngobrol-ngobrolnya. Apalagi juga sudah ada dokter nih di sini, Reza Palevi. Hai dok. Halo semuanya. Nah di sini ternyata yang ganteng ada 2 ya, langsung matanya seger. Oke dok, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih dok ya. Saya mau ngobrol sama dokter dulu ya. Oke, Nah, tadi kan kita banyak membahas tentang postur tubuh bayi. Ya. Nah, sebenarnya kan kenapa sih bisa ada perubahan pada postur tubuh bayi, terutama di area perut nih dok? Ya. Oke, jadi sebenarnya itu postur merupakan suatu hal yang gak terpisahkan ya dari seorang bayi. Kalau misalnya kita melihat bayi kan kadang, baru lahir itu cuma tidur-tiduran aja gitu ya, belum banyak bergerak. Tapi sebenarnya secara alami itu memang ada perubahan postur. Misalnya kalau habis menyusui, misalnya mendapatkan ASI, otomatis dia pasti perutnya akan lebih besar. Kemudian jangankan mendapatkan ASI, dia bernafas aja. Sebenarnya pernafasan bayi itu memang dominannya masih pernafasan perut gitu. Jadi yang banyak bergerak itu lebih ke perutnya. Nah ini tentunya dapat menyebabkan perubahan postur. Nah belum lagi nanti seiring dengan pertambahan usianya nih, 4 bulan ke atas bayi udah mulai ya, dia miring kanan, miring kiri, 6 bulan udah mulai duduk, kemudian 10 bulan udah mulai berdiri, 12 bulan udah mulai jalan. Nah di sini otomatis udah lebih banyak lagi perubahan postur yang terjadi di tubuh bayi. Ya duduk, bangun, kemudian merangkak dan lainnya. Disinilah salah satu hal juga yang perlu kita perhatikan ya untuk kenyamanan bayi pada saat dia berubah postur tersebut. Jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan bayinya merasa nggak nyaman sehingga dia nggak nyaman untuk melakukan aktivitas. Karena itu penting juga, itu merupakan bagian dari perkembangan motorik si bayi tersebut. Oke, tadi kan juga dok, Bu Renata mengatakan kalau misalnya kita pakai popok 24 jam. Nah, aku juga anak-anakku pakai popok 24 jam terus menerus. Nah, kalau misalnya ternyata ada tekanan terus menerus, ada nggak sih pengaruh untuk kesehatan si babynya juga? Iya, jadi gini, secara anatomi dan fisiologi kulit bayi itu lebih tipis dibandingkan dengan kulit orang dewasa. Ya. Lapisannya lebih tipis, kemudian ada beberapa struktur di kulit bayi itu juga belum sesempurna kulit orang dewasa. Sehingga secara umum memang kulit bayi itu lebih sensitif dan dia lebih mudah rusak. Jadi kalau misalnya ada tekanan misalnya, atau mungkin ada pajanan lain, entah panas, atau mungkin ada produk-produk yang nggak sesuai untuk kulit bayi, maka dia lebih mudah untuk mengalami rusak. Biasanya itu dimulai dari kemerahan ya, kemudian lama-kelamaan bisa jadi luka juga kalau terlalu lama pajanannya, misalnya gesekan gitu ya. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa kulit bayi itu hanya bagian yang sebagai estetik, tapi ternyata kulit itu penting sekali sebagai lapisan luar protektif untuk pertahanan tubuh seorang anak ya. Jadi kalau kulitnya itu baik, bukan hanya enak dilihat, tapi ternyata dia juga memberikan
memberikan lapisan protektif sehingga kuman-kuman, virus dan lain gak gampang masuk ke dalam tubuh. Jadi penting banget juga untuk mam semuanya di sini menjaga kesehatan kulit bayi. Setuju banget ya dok, karena kan ternyata merah-merah, iritasi, tadi kan dokter bilang kalau misalnya secara fisik kan pasti rasanya nggak nyaman, gatel. Nah tapi secara dampak psikologis ada juga nggak sih dok? Ya benar banget. Jadi kalau misalnya bayi itu merah-merah, kadang-kadang gatel, nyeri dan lain, ya dampak psikologisnya itu bayi akan lebih mudah cranky. Kalau anak yang lebih besar dia lebih mudah menjadi tantrum ya. Jadi karena dia merasa gak nyaman gitu ya, apa-apa salah. Namun kadang-kadang kan anak ini dia nggak bisa berkomunikasi langsung ya gitu. Jadi dia berkomunikasi dengan cara cranky, nangis dan lain-lain. Orang tua juga harus lebih sensitif nih gitu untuk mam semuanya. Kalau misalnya bayi nangis ya misalnya, nah kita harus berpikir apa sih penyebabnya? Mungkin lapar, tapi mungkin juga ternyata ada hal-hal tadi, kulitnya iritasi atau mungkin hal-hal lain yang menyebabkan si bayi tersebut gak nyaman gitu ya. Jadi kalau dulu asal bayi nangis, tahu kan kepikiran wah jangan-jangan dia lapar gitu ya. Ternyata tuh gak cuma lapar, tapi banyak hal-hal lain juga yang bisa menyebabkan seorang bayi itu menangis atau cranky. Yes, benar banget. Jadi sebagai orang tua juga harus waspada, sensitif untuk tahu nih apa nih kebutuhan si kecil ya. Nah, tadi Bu Rey juga sempat mengatakan teknologi terbaru nih adalah Smart Peluk Elastis 5.0. Ini aku penasaran, pasti di sini juga rekan-rekan dengan media juga penasaran. Apa sih 5.0 ini maksudnya untuk Mami Poco? Oke, nice question Kak Jen. Jadi, seiring dengan komitmen Mami Poco sebagai sahabat yang paling mengerti kebutuhan ibu dan bayi, kami terus meningkatkan inovasi kualitas dari produk kami. Nah, Mami Poco Pants Extra Kering itu diluncurkan tahun 2007 dan lebih dikenal dengan sebutan Mami Poco Pants Standar. Nah, dari tahun ke tahun kami terus melakukan inovasi untuk semakin mengerti kebutuhan ibu dan bayi. Dan hari ini dengan bangga kami meluncurkan generasi kelima dari Mami Poco Pants Extra Kering, yaitu yang lebih berteknologi dengan era baru Smart Peluk Elastis 5.0. Wah, keren banget. Kita boleh beri tepuk tangan dong untuk era baru Mami Poco Pants Extra Kering Smart Peluk Elastis 5.0 yang terkini, yang sekarang, yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia juga pastinya. Nah, sudah hadir juga nih Atta dan Aurel, orang tua baru newbie kategorinya begitu kan. Banyak perubahan pastinya, banyak harus belajar. Nah, kira-kira nih selama ini ada nggak sih kekhawatiran yang dihadapi dalam memilih popok? Kalau dari aku pribadi, karena memang benar tadi kata kakak ya, kita kan orang tua baru yang mungkin kalau Bang Atta kan adiknya banyak, adik aku juga alhamdulillah sekarang ada banyak. Cuman kalau buat masalah pokok kita berdua tuh kayak emang harus yang gimana sih, bertanya-tanya setelah kita baca-baca, cari tahu, dan ternyata aku sebagai ibu kan cari yang paling terbaik gitu untuk Aminah gitu. Jadi pas aku cari-cari ternyata dapet nih Mami Poco era baru Smart Peluk Elastis yang memang Aminah itu pakai gitu, karena Aminah itu kan memang dia kulitnya benar-benar super sensitif dokter. Jadi dia tuh ada eksim juga. Jadi super duper sensitif gitu. Jadi kita harus cari barang yang memang aman untuk kulitnya Aminah gitu kan. Yang delicate ya. Betul, dan ternyata ini cocok banget gitu. Jadi aku nggak banyak mikir, langsung udah pilih ini aja gitu. Keren banget, jadi memang ternyata inovasi Smart Peluk Elastis 5.0 ini pas banget untuk Aminah. Betul. Keren. Kalau misalnya pendapat dari Papa Atta gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya lebih ngikut istri sih ya. SNI selalu ngikut istri. Jadi emang benar. Jadi kadang pilihan popok ini kan terdengar sepele ya. Padahal itu penting banget. Kalau sana Aminah tuh gini, dia duduk aja. Kalau dia pakai celana pendek ataupun pakai baju lengan pendek singlet, itu dia tergesek gini aja, ininya langsung merah terus lama-lama ngelupas terus berdarah. Iya. Jadi kadang-kadang lihat lututnya sininya luka-luka, sini luka-luka. Jadi makanya untuk kita milih pampers tuh kita pilih yang bahannya paling aman gitu. Karena aku ikut kulitku juga, jadi waktu popok itu kan kita susah nih, kayak nyoba-nyobain tuh susah. Masa popok tuh mau dicoba-cobain kan gak mungkin ya. Jadi waktu istri nyobain popok yang ini, kok Aminah tuh gak pernah kerengki-kerengki lagi gitu. Jadi mungkin inilah pilihan tepat, dan terima kasih juga buat Mami Poco udah bikin popok yang elastis dan gak lecet.
Yes, bener banget. Dan hari ini Mama Nur juga ada kejutan ya? Iya, aku lupa aku nggak tahu. Jadi beberapa minggu, hampir sebulan lebih yang lalu, aku tuh udah sempet bikin video sama Amina dokter. Jadi kita ada BTS, video yang kita berdua pun sebenarnya belum lihat. Hanya baru tadi foto-fotonya. Jadi sekarang kita lihat sama-sama ya teman-teman, ini video BTS aku sama Amina. Yeay, kita tepuk tangan dong. Tiba-tiba aku melayang, menemukan kesalahan. Nah, ini nih pas baru datang ke lokasi ya. Iya betul. Oke, lagi tidur ya Amina ya? Lagi tidur. Isi energi dulu dia berarti. Soalnya ini pertama kali dia photoshoot yang buat brand lama ya. One, baby, two, three, four. Di celana ya. Pinjam kakinya sayang. Iya, lucu banget dan aktif sekali. Iya. Cah. Sama sekali gak ada rewel ya Mama Nur ya? Enggak, alhamdulillah Halo selamat. guys, hari ini Mama Nur lagi bercuti sama Amina. Amina juga udah pulang sama Hah? Berarti dia kurang diturunin dikit kali ya, soalnya paling dikit dia Iya, selesai. keluar. Jadi yang paling dikit ke bawah. Ayo, satu dulu ya. Nah, dari topik. Nangis. Disuruh bikin nangis tapi Amina gak mau nangis, maunya ketawa ya. Lucu banget. Padahal Mama Nur udah bikin muka nangis juga. Lucu banget gemes. Ini benar-benar foto-foto eksklusif nih yang kita baru keluarin hari ini. Nih baru hari ini khusus ditampilkan di acara pada hari ini nih, luar biasa sekali. Dan dia udah sadar kamera ya Mama Nur ya? Iya, sadar kamera. Karena mungkin dari di dalam perut. Siapa dari bayi kayak dari baru lahir dia langsung Di foto-foto. Tuh lucu banget Ya lihat Allah, kamera. Tiba-tiba aku melayang, menemukan pas tegak situ aja dia milihnya kamera, ada mic, ada apa, ada apa, milihnya kamera. Nah ini nih sudah sedikit baterai habis. udah mulai habis. Dulu ya. Minum dulu. Masih deg-degan. Ya udah kelar. Let's go. Minum dulu. Amina, perutnya udah buncit. Habis minum susu ya ya. Ya udah ganti popok dulu ya. Biar nggak sakit perut. Yuk, let's go. Sus, tolongin ini popoknya Amina. Thank you. Nah guys, Mama Nur itu selalu cari popok yang elastis. Lihat deh, tuh elastis banget kan. Tuh lihat tuh, ini nyaman banget pakai sama baby. Kenapa harusnya elastis? Karena Mama kasih tahu ya, semua bayi itu kalau habis minum susu pasti perutnya tuh langsung buncit gitu ya. Nah kalau dia nggak pakai popok yang elastis, nanti perutnya jadi merah-merah, jadi ketekan, ya kan sayang? Iya. Gitu. Nah, sekarang mau ganti dulu ya popoknya. Nah, udah. Sayang kamu nggak tertekan lagi kan perutnya? Nah, cukup. Tertekan oleh kecantikan Mama Nur aja. Ya. Tuh guys, lihat. Super elastis banget. Yuk, sekarang kita mau lanjut syuting. Let's go, Amina. Wow, luar biasa sekali.
memang selama proses itu Ya, nggak rewel sama sekali ya. alhamdulillahnya Amina gak rewel sama sekali karena itu tadi benar kata dokter juga, karena pemilihan popok itu sangat amat penting ya kak. Ya. Apalagi yang paling aku seneng Mami Popok itu selalu berinovasi, selalu mencari apalagi nih yang harus kita keluarin, harus apa, teknologinya harus seperti apa lagi gitu. Dan ternyata ini yang udah yang kelima ya Kak Renata. Ya. Dan ini menurut aku udah luar biasa banget dan canggih banget, bisa bikin anak bayi itu nyaman, mau dia tidur. Apalagi kan sekarang kalau bayi tidur, sekarang Amina udah Bebas kemana-mana, bergerak-bergerak sekarang gitu ya. udah bebas, dan yang paling aku seneng dia 12 jam gitu loh tahan tanpa bocor gitu. Yes, keren banget. Kita sebagai orang tua juga masih ingin memberikan yang terbaik untuk anak ya kan. Dan tentunya ada inovasi ini. Dan kita ingin bayi kita tumbuh dengan maksimal juga ya kan dok ya. Nah dokter, Gue nanya oh kan, mau nanya, oh silakan. kenapa Mama Nur? Kenapa mama dan Panggilannya. manggil aku? Karena sebenarnya kan namaku tuh Titania Aurelie Nur Hermansyah. Dan cuman orang-orang tuh nggak tahu namaku ada Nurnya. Terus Bang Atta dulu waktu kita pas masih deket, kamu kenapa kok nggak mau dipanggil Nurnya sih? Terus akhirnya dia manggil aku Nur. Akhirnya sampai sekarang jadi Mama Nur gitu loh dong. Yes. Panggilin gitu ya. Iya, Aurel. penasaran ya. Iya. Sekarang orang lebih banyak tahu Mama Nur dibanding Aurel. Benar, Mama Nur. Nur is a very beautiful name, right? Iya. Iya juga bagus. Yes. Oke, nah sebelum kita berlanjut lagi, aku pengen nanya dari ke dokter nih, karena kan kita mau masuk ke sesi berikutnya lagi juga, yaitu Ya. sesi Q&A. Jadi rekan-rekan media boleh persiapkan pertanyaan. Tapi sebelumnya ke dokter. Dokter terakhir nih, ada nggak tips dari dokter untuk seluruh ibu di Indonesia? Oke, jadi kalau tips di sini dalam memilih popok ya berarti. Yes, pastinya. Ya, dalam memilih popok yang pertama pastikan ukurannya pas ya. Jadi jangan yang terlalu kecil, jangan juga yang terlalu besar. Kalau terlalu kecil risikonya gesekan lebih banyak tentunya. Kemudian kalau misalnya terlalu besar dia nggak nyaman karena mudah kedodoran. Itu yang pertama. Yang kedua pilih juga yang berbahan lembut tentunya agar si bayi kita nyaman menggunakan popok sehari-hari ya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa kita juga memilih popok itu yang menyerap air lebih baik ya sehingga dia lebih merasa kering. Karena kalau lembab itu resikonya yang pertama bayinya nggak nyaman, yang kedua juga bisa resiko tumbuh di situ jamur misalnya pada kondisi lembab ya. Nah jadi dianjurkan untuk ganti popok itu setiap 4 jam ya. Jadi walaupun memang popoknya bisa menyerap dalam jangka waktu yang lama, tapi tetap per 4 jam kita ganti ya agar dia tadi tetap kering dan nggak lembab. Itu yang paling penting. Nah, ekstra lagi kalau misalnya bisa yang elastis, kemudian bisa mengikuti postur tubuh, nah itu bonus lagi kalau untuk memilih seperti itu. Oke, dan pastinya sudah terjawab di sini bahwa tips-tipsnya dokter itu tadi syarat-syarat yang kira-kira kalau menurut dokter oke, ini sudah ada ya di Mami Popok Pants Extra Kering Smart Peluk Elastis 5.0. Nah, kalau misalnya itu tadi tips dari dokter, tips dari Mama Nur dong. Ya, kalau tips dari Mama Nur sih sebenarnya mau mengajak untuk para ibu-ibu di luar sana harus memilih popok yang terbaik seperti Mami Popok Pants Extra Kering Smart Peluk Elastis 5.0 karena ini satu-satunya popok di Indonesia yang teknologinya tuh luar biasa banget. Dan yang paling aku seneng yaitu udah anti gatal, anti lecet, jadi benar-benar aman untuk baby. Itu aja. Yes, dan tentu kita pasti ingin memberikan terbaik, pilih yang terbaik yang berkualitas ya kan Mama? Betul Ya. sekali. Oke, sekarang saya akan buka sesi di floor untuk tanya jawab. Tapi sebelumnya, saya pengen tahu nih, penasaran kan pasti udah pada banyak yang nanya di sini. Bu Rey, kalau mau beli ini di mana Bu Rey? Sebelum mau beli nih, aku tadi nonton video benar-benar kangen sama Amina. Iya. Soalnya kemarin, waktu photoshoot itu dia benar-benar lincah. Lincah banget ya. Sedih banget sih Amina sakit, tapi semoga cepat sembuh gitu. Amin, Dan thank you. kalau misalnya ibu-ibu semua dan teman-teman sekalian mau beli Mami Popok Pants Extra Kering Smart Peluk Elastis 5.0 bisa didapatkan di toko-toko terdekat di seluruh Indonesia dan juga di e-commerce Unicharm Official atau Mami Popok Official gitu. Jadi semua tersedia dan harapannya adalah dengan inovasi Smart Peluk Elastis 5.0 itu bisa membuat semua bayi ceria dan bebas gatal dan lecet. Yes, jadi bisa dibeli di offline, kalaupun online juga boleh langsung ada di depan rumah begitu ya. Tinggal langsung digunakan. Oke, saya mau buka sesi tanya jawab kepada teman-teman media yang mau nanya, boleh angkat tangan dulu. Kita kasih kesempatan untuk 3 penanya dulu ya. Silakan sebutkan nama dan dari media mana, boleh ingin bertanya ke siapa. Selamat siang, saya Livia dari media
Baik, ya sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Jadi kalau iritasi atau lecet, kemerahan pada bagian popok atau kita sebut sebagai ron popok itu ada grade atau derajatnya. Derajat awal tadi seperti misalnya karena gesekan dengan popok itu bisa menyebabkan lecet ya. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama kemudian nggak diatasi maka bisa muncul eksim, terutama pada anak yang memang memiliki riwayat alergi atau kecenderungan alergi. Kalau dia sampai mengalami eksim maka tentunya perlu penanganan khusus bagi anak tersebut ya oleh dokter dengan pengobatan pelembab ataupun obat-obatan untuk eksimnya. Nah, lebih parah lagi adalah grade yang lebih parah itu kalau udah sampai ada infeksi jamur gitu. Jadi bisa aja tuh benar-benar merah di bagian bokong, bagian selangkangan, merah banget dengan ada kadang-kadang agak lesi sakit setelah kedokteran kita. Jadi merah-merahnya itu menyebar ke samping. Kalau udah sampai ada infeksi jamur itu pasti udah tahap yang lanjut ya. Itu tentunya juga perlu konsultasi ke dokter. Jadi sebaiknya saya anjurkan kalau memang ada ruang kemerahan, kita coba ganti dulu misalnya dengan popok yang lebih sesuai, kemudian kita bisa membersihkan area genital dan bokong secara berkala. Kita bisa menggunakan misalnya produk khusus untuk popok ya, untuk rash, ada di upper rash. Kemudian kalau belum baik juga sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Yes, terima kasih Mbak pertanyaannya. Masih ada lagi rekan-rekan media yang ingin bertanya? Silakan, boleh. Sudah ada satu yang angkat tangan di sini. Tolong dibantu. Iya. Silakan Mbak. Selamat sore, saya Vivi dari Okezon. Pertanyaannya untuk pertama dokter Reza. Kalau ngomongin masalah popok, ya selain iritasi sih, aku pengen tanya sebenarnya ideal untuk ganti popok pada bayi itu tuh sebenarnya berapa jam sekali sih? Kalau dari mami popok kan 12 jam itu udah bisa gitu ya. Cuman kan setiap bayi itu kan beda-beda gitu ya. Maksudnya ada yang bisa lebih banyak atau gimana gitu kan. Soalnya pernah ada case juga, ini tetangga saya sih, itu bayinya tuh pernah karena mungkin jarang ganti popok itu sampai dia kayak apa sih namanya, penisnya itu itu kayak tutup sama kapan-kapan dari si popoknya ini gitu loh. Maksudnya itu saran dokter seperti apa gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Satu lagi untuk Mbak Renata mungkin ya dari mami popok, pengen tanya aja nih kan ekstra kering gitu ya di mami popok ini. Maksudnya ada nggak kandungan khusus di mami popok yang bisa bikin tuh kulit bayi itu tetap nggak teriritasi gitu lah, misalkan kayak kandungan kalamin atau yang lainnya mungkin nggak gitu aja sih. Terima kasih. Baik. Yang pertama kalau untuk anjuran saat ini ya masih kita per 4 jam mengganti popok sebaiknya ya. Paling lama banget 6 jam, tapi rekomendasi adalah per 4 jam. Nah kecuali kalau ternyata dia ada BAB, maka itu perlu diganti segera. Jadi walaupun 4 jam, tapi kalau ada BAB jangan ditunggu. Karena kalau BAB kan nggak bisa terserap secara sempurna ya ke popok. Kalau pipis masih oke lah. Jadi sebaiknya mengganti setiap 4 jam atau paling lama 6 jam. Oke, jadi jangan tunggu sampai penuh begitu ya, Dok? Iya, silakan Bu Rey. Mungkin menambahkan sedikit juga dari statement Dokter Reza, kenapa 12 jam gitu. Jadi bayi kecil itu kan Dok butuh waktu tidur lebih panjang ya, 12 sampai 18 jam gitu. Jadi sebenarnya untuk anjuran mengganti popok kita benar-benar menganjurkan seperti yang dikatakan Dokter Reza. Tapi kenapa 12 jam? Karena kita mau menjaga kualitas tidur bayi. Kalau misalnya bayi kebangun-bangun, popoknya basah, itu tuh bikin dia nggak nyaman, nanti jadi nangis gitu kan. Jadi kenapa 12 jam kita mau menjaga kualitas tidur bayi yang sempurna, tapi untuk anjuran itu sesuai dengan statement dari dokter. Nah untuk kandungan lain, jadi mami popok itu punya banyak varian lain ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ada ekstra kering, ada skin comfort, ada tidak gembung, royal soft gitu, dan semuanya memiliki keunggulan masing-masing dengan kesesuaian dengan kebutuhan dari ibu masing-masing. Jadi untuk popok yang berbahan tambahan untuk mengatasi iritasi kulit dan lainnya itu akan ada di produk mami popok varian yang lain gitu. Untuk ekstra kering ini kita khusus menjaga kulit bayi tetap kering dan menjaga kualitas tidur bayi hingga 12 jam gitu Mbak. Terima kasih. Yes, benar banget. Setuju sama Bu Rey, karena ternyata tidur itu sangat penting sekali untuk memaksimalkan pertumbuhan baby juga. Oke, kita masih ada waktu. Masih boleh ada rekan-rekan media yang mau bertanya? Sudah cukup?
Sudah cukup mengerti semua? Udah, oh masih ada satu lagi, silakan. Nanti dapat hadiah foto bersama Atta ya. Silakan Mas. Selamat siang Bu Renata, Dr. Risa, Bu Atta, apa kabar? Saya Thomas dari Sindo. Menarik juga dan sebagai bentuk edukasi juga ke masyarakat, terutama ibu-ibu muda ya, seperti Pak Nur. Pertanyaan pertama saya terkait teknologi, apalagi sih yang membedakan popok ini dengan varian yang lama? Yang pertama buat Bu Renata, buat Bu Atta sama Honor. Selain menggunakan popok bayi yang cocok, apakah ada treatment lain nggak sih untuk agar Aminah terbebas dari iritasi? Itu mungkin buat pengalaman ibu-ibu yang mendengarkan di sini juga. Terakhir buat Dr. Risa, dok, seberapa besar sih penyakit iritasi yang dialami anak-anak Indonesia? Karena kan cuaca di Indonesia kan cukup agak kering ya. Seberapa besar sih dampaknya buat anak-anak Indonesia, dan dengan adanya ini mungkin apa ya bentuk edukasi atau ada hal-hal yang mungkin menjadi ilmu buat ibu-ibu juga. Sekali lagi saya terima kasih. Saya semoga anak-anak Indonesia bisa sehat dan bebas dari iritasi. Terima kasih. Yes, thank you. Nah, kali ini pertanyaan diborong ya. Boleh dari Ibu Ray terlebih dahulu. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh R&D kami, yaitu Ito-san, bahwa selain dari teknologi baru Smart Bloom Elastis 5.0, era baru Malepoko Pens Extra Kering itu memiliki lapisan halus, ekstra lapisan halus di permukaan dalam popok. Untuk apa? Untuk menghindarkan bayi dari lecet ketika dia bergerak-gerak gitu. Kemudian ada juga peningkatan daya serap dari sebelumnya 10 jam dan menjadi 12 jam. Nah, tujuannya tadi adalah menjaga kualitas tidur bayi agar sempurna hingga 12 jam gitu. Oke, berikutnya dokter. Ya, jadi tadi sekitar lebih dari 50% sebenarnya orang tua itu pernah merasakan dalam kehidupannya anak itu mengalami tadi ruang popok misalnya. Nah, dampaknya itu banyak karena tadi kulit itu walaupun terlihat sepele tapi ternyata dia sebagai barrier terluar pertahanan tubuh seorang anak. Jadi kalau dia gampang lecet, maka gampang masuk kuman, virus dan lain ke tubuhnya yang bisa menyebabkan infeksi yang pertama. Yang kedua juga kalau ruang popok ini dibiarkan begitu saja, bisa lebih mudah muncul dari infeksi jamur, eksim dan lainnya. Gak hanya berdampak pada fisik, tapi juga ke psikis bayi karena dia akan lebih mudah untuk cranky. Kalau bayi cranky tentunya apa aja tuh sulit ya. Kita mau stimulasi sulit, mau kasih makan juga sulit gitu ya. Jadi pastinya akan berpengaruh ya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Makanya penting banget untuk menjaga kesehatan kulit untuk si kecil ini. Yes, nah terakhir Mama Nur nih berbagi pengalaman juga dong share karena di sini banyak mama-mama muda yang masih gendong anak juga. Iya. Kalau dari Aminah sendiri, karena memang Aminah tuh ada eksim, jadi dia memang ada perawatan khusus benar kata dokter. Jadi memang setelah kita bawa ke dokter, memang Aminah tuh eksimnya dia tuh eksim kontak. Jadi kalau kena sofa atau ya kontak dengan benda-benda yang mungkin kurang bersih, langsung jadi ruam merah-merah. Nah, dokter tuh waktu itu sempat ngasih tahu untuk kayak sering-sering pakai pelembab, ada obatnya. Jadi semuanya tuh serangkaian, aku bilangnya skincare Aminah tuh udah ada sendiri gitu, dari sabunnya khusus, semuanya khusus gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus cari yang terbaik gitu ya, karena pas tanya dokter, dok ini bisa hilang nggak? Mungkin kalau hilang nggak mungkin, karena kan itu bawaan ya dari bapak, karena papanya juga ada eksim, jadi nurun ke anaknya gitu. Jadi untuk kalau buat hilang banget tuh kata dokter sih mungkin nggak bisa ya dok ya. Cuma kita bisa kasih perawatan obat, kasih ya moisturizer dan lain-lain kayak gitu. Yes, kita bisa minimalisir lah ya masalah iritasinya. Memang ternyata skincare baby pun juga luar biasa luar biasa. Iya. Dan ternyata pas aku ada Aminah tuh baru tahu, oh my god ternyata lebih banyak dibandingkan kita, lebih banyak daripada orang tuanya. Apalagi kalau tahu anak sakit apa segala macam tuh, semua obat kalau bisa dibeli yang cocok yang mana. Yes, benar banget. Oke, nah tadi kan udah sedikit curhat bahwa memang ternyata punya anak pasti kita ingin memberikan terbaik, semua produk terbaik yang berkualitas yang kita pilih untuk anak-anak. Oke, masih ada waktu kita buka sesi lagi atau sudah cukup? Oh, ada satu lagi. Oke, silakan. Oke, ada lagi? Masih ada satu? Oke, sebelah sana.
sebelah Mas yang tadi, satu lagi, terakhir berarti ya. Iya, silakan Mas. Oke, saya Roni dari Harian Terbit. Selamat buat Mami Koko sebelumnya. Saya ada 3 pertanyaan dari 3 narasumber yang di depan yang sebelumnya sebelumnya. Untuk Bu Renita, yang pertama terkait alasan krusial ya, launching ini apa Bu? Mungkin ada data terkait kebutuhan daripada bayi-bayi di Indonesia yang mengalami iritasi dan segala macam sehingga wajibnya mengeluarkan produk ini gitu. Atau mungkin ada data-data terkait jumlah yang tidak seimbang ya antara kebutuhan popok dengan stok yang ada gitu. Nah, itu yang pertama. Buat Dokter Reza, ini dok, walaupun saya sudah tidak punya anak bayi ya gitu. Cuman saya sedikit punya pengalaman terkait saya butuh komentar dari dokter aja ya secara edukasi. Waktu saya punya bayi, saya memilih tidak pakai popok gitu. Artinya lebih manual, pakai kain terus dibedong gitu ya. Jadi kalau umpamanya bayi tadi dikatakan oleh dokter, kalau umpamanya nangis mungkin dia lapar, haus atau ada iritasi penyakit lain gitu. Nah, untuk mencegah itu kami biasanya di rumah tuh pakai kain gitu, ketimbang popok. Nah, menurut dokter ya, cara yang kami lakukan itu bagaimana gitu? Atau lebih baik pakai popok atau tidak pakai popok? Itu yang buat Dokter Reza. Buat Mami Nur, sebelumnya selamat ya untuk Amina. Ini saya nggak tahu apakah jadi brand ambassador atau bukan gitu ya. Cuman saya salut masih kecil udah bisa nyari duit gitu ya, kayak bapaknya gitu kan. Apakah ini bisa jadi konten nantinya, itu satu. Terus kedua, berapa kali sehari dalam mengganti popok untuk Amina? Nah itu aja, terima kasih. Oke, silakan Bu Rai dulu deh. Oke, jadi kalau misalnya tadi ikutan dari sesi awal ya Pak, kita udah menginformasikan berdasarkan riset internal Unicam bersama Nielsen di tahun 2022, itu sebanyak 1,4 juta ibu pernah mengalami masalah kulit akibat penggunaan popok. Nah, jadi makanya kami lebih melakukan riset mendalam terhadap postur dan gerakan tubuh bayi, karena biasanya untuk merubah material menjadi lebih lembut saja itu mudah, tapi kami benar-benar memperdalam postur dan gerakan bayi sehingga kami bisa menemukan ternyata masalah utama itu adalah perubahan postur pada tubuh bayi yang menyebabkan popoknya bergeser. Ketika geser ini meningkatkan tekanan hingga 4 kali lipat. Nah, tekanan inilah yang membuat merah. Jadi 1,4 juta ibu itu mungkin dari yang merahnya masih merah-merah yang biasa atau sampai gatal, sampai lecet, mereka nggak sadar gitu. Kalau itu sebenarnya gara-gara perubahan postur. Tadi kan juga dokter bilang, kalau misalkan dari nafas aja bayi itu memang perutnya itu bertambah besar, apalagi setelah minum susu. Jadi makanya itu banyak yang nggak disadari gitu. Biasanya cuma karena basah atau bahan yang kurang lembut, tapi ternyata postur itu sangat penting. Makanya kami meluncurkan Smart Peluk Elastis 5.0 yang benar-benar mengikuti bentuk postur dan gerak bayi, sehingga tidak ada lagi tuh popok yang bergeser menekan kencang, minimal nggak merah-merah, jadi bebas gatal dan lecet seperti itu. Ya, setuju banget, apalagi tadi di awal memang sudah bilang ada survei yang dilakukan dan sudah penelitian 5 tahun begitu ya, bahwa memang ternyata bayi kan harus aktif bergerak ya, kalau diam doang malah curiga. Oke, sebelum kita ke dokter Mama Nur ini, boleh dong kita berhutang, ini adalah brand ambasadornya. Nah, boleh komentar dikit dong Mama Nur. Ya, sebenarnya kalau dibilang brand ambassador ya pasti kita seneng banget. Dan kalau tipikalnya aku sama Bang Atta itu, kalau kita misalnya ada yang menawarkan untuk brand ambassador, kita kadang nggak main langsung oh ya kita mau gitu. Pertama udah pasti kita harus coba dulu produknya kira-kira cocok nggak ya, apa beneran yang diklaim apakah ini benar gitu. Karena kita benar-benar mau benar-benar apa ya, pengen sharing ke ibu-ibu yang lain bahwa memang ini produk memang bagus gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua juga nggak asal main, ayo Amina jadi brand ambassador, iya gitu kan ya sayang. Jadi kita memang harus tanya-tanya, ngobrol, selektif sama Mbak Renata juga. Waktu aku lagi foto sempat tanya-tanya ini gimana sih brandnya apa segala macem gitu. Yes, karena memang pengalaman itu adalah yang terbaik dan memang harus jujur juga gitu.
sebagai ambasador itu harus bisa mewakili brandnya kan. Benar, Jadi karena- kalau misalkan Aurelnya sendiri itu udah kredibel gitu dengan ditambah kita, jadi kita sama-sama bekerja sama itu lebih baik gitu. Karena nanti takutnya kan ya namanya mungkin teman-teman di luar ada juga mungkin yang oh ya aku mau coba beli karena mungkin lihat oh Aurel sama Amina pakai ini pakai gitu. Nah terus tiba-tiba ih kok ternyata gini gitu. Nanti takutnya orang berpikirannya gimana ke aku. Nah makanya pas ditawarin aku ngobrol sama Mbak Renata ternyata dan Amina pakai pun cocok gitu. Jadi langsung gak pakai banyak ngomong ya udah oke boleh. Yes, itu tuh sampai akhirnya setuju menjadi brand ambasadornya. Dan yang ternyata kita lihat sendiri Amina juga tetap lincah. Iya, Terus alhamdulillah, nyaman. seharian. Itu yang paling penting. Oke dok, pertanyaan tadi terakhir kan dok. Oke, jadi Popok prinsip- kain atau popok sekali Ya, pakai? pada prinsipnya sebenarnya nggak masalah kalau menggunakan kain misalnya dan diganti, asalkan diganti secara berkala, artinya setiap bayi kita pipis kemudian kita ganti, kita bersihkan, is oke gitu ya. Nah cuman memang kadang-kadang ya agak repot karena harus banyak mencuci ya benar, apalagi kalau perjalanan gitu ya, kita di mobil atau di angkutan, nah kadang-kadang bisa bocor. Nah jadi sebenarnya kalau secara prinsipnya adalah area tersebut harus tetap terjaga kering, itu yang pada prinsipnya. Mau menggunakan apapun boleh gitu ya, tapi lagi-lagi karena zaman sekarang mungkin daripada kita mencuci sering-sering, waktunya akan lebih efektif dan efisien sambil melakukan hal yang lain misalnya ya. Nah jadi ada aspek-aspek itu juga yang perlu kita perhitungkan tentunya. Setuju banget, apalagi sekarang lagi musim hujan, cucian numpuk ya kan dok? Mending pakai yang seperti ini saja, sudah pasti kering dan aman untuk baby kita. Oke, kalau begitu sudah cukup sesi Q&A-nya. Boleh dok kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para narasumber kita. Dan sebelum beliau-beliau ini duduk, kita foto bersama dulu yuk. Ya, di depan sini di tengah, rekan-rekan media boleh ambil posisi, foto dulu bersama Ibu Rey, Dokter, Aurel dan Atta sebelum duduk kembali. Dan nanti kalau misalnya mau nanya-nanya boleh, kita akan sediakan tempat untuk dokter di doorstop ya. Silakan foto dulu. Baik, sudah cukup. Oke, satu kali lagi. Sekali lagi dengan nomor 1 begitu ya. Oke, 1, 3, 2, 1. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih Atta, Mama Nur, Dokter dan juga Ibu Rey. Silahkan kembali ke tempat duduk. Dan rekan-rekan media semua, kita sudah tiba di akhir acara. Jangan lupa bahwa memang ukuran yang tepat dan bahan pokok yang lembut saja itu tidak cukup. Namun perlu era baru memilih